Oke, jadi secara umum menggambar fungsi dua peubah itu susah. Yang bisa digambar dengan baik hanya yang bisa diarahkan ke bentuk-bentuk standar yang kemarin. Sedikit sekali. Nah, ada cara lain menggambar fungsi dua peubah dengan menggambar ini, kontur atau kurva ketinggiannya. Ini banyak dipakai sama orang geodesi. Saya nggak tahu sipil pakai nggak ya. Caranya gini. Kita lihat caranya. Nah, ini perlu mikir ya. Kalau mikir nanti ngerjainnya gampang. Pas mikirnya kelihatan lebih susah. Coba, saya punya sebuah ini permukaan. Paraboloida kemarin dibahas gak ya? Belum ya? Oke, kita akan lihat yang namanya paraboloida. Bentuknya seperti ini. Atau secara umum, ini saya nggak akan lihat gambarnya nggak pakai yang secara umum. Secara umum, Z sama dengan AX kuadrat ditambah BY kuadrat. Kita pakai A dan B-nya 1. Nah, coba kita lihat. Z-nya paling kecil berapa? 0 ya. Saat X-nya 0, Y-nya 0. Z paling kecil itu adalah 0. Saat X sama dengan 0, Y sama 0. Berarti gambarnya, kita lihat gambarnya. Pasti di atas bidang X, O, Y ya. Kan Z-nya paling kecil 0. Saat X-nya 0, Y-nya 0. Jadi ini. Nah, melalui titik itu. Kemudian kita iriskan dengan bidang koordinat. Irisan dengan bidang X, O, Z. Berarti X, O, Z itu Y-nya 0. Persamaannya menjadi Z sama dengan X kuadrat. Parabola ya. Di bidang di bidang X, O, Z, gambarnya parabola Z sama dengan X kuadrat. Saya gambar Z sama dengan X kuadrat. Sebentar, sumbunya ditambah dulu ke sana ya. Ini juga sumbunya sini. Nah, bidang ini gambarnya gimana ya? Aduh. Parabola gitu ya. Nah, ini parabola gitu. Ini masuk bidang situ. Itu terbayang nggak tuh gambarnya? Gambar saya yang bagus ini terbayang? Ya, kalau di bidang ini Z, ini X, ya gambar Z sama dengan X kuadrat gitu. Ya, di bidang X, O, Z. Ini di dalam. Kemudian saya lihat lagi irisan dengan bidang Y, O, Z. X-nya berarti sama 0. Ketemu persamaannya Z sama dengan, karena X-nya 0, Y kuadrat. Parabola lagi. Di bidang Y, O, Z. Parabola hijau. Gimana tuh gambarnya? Gitu ya. Nggak tahu lah. Pokoknya ini di bidang Y, O, Z deh. Parabola juga. Sekali lagi. Irisan dengan bidang Z sama dengan K. Di sini K-nya harus lebih besar atau sama 0. Kenapa? Ini kenapa ada ini ya? Kenapa? Karena Z-nya tadi paling kecil 0. Jadi nggak boleh ada yang di bawah sini. Irisan dengan bidang Z sama dengan K itu apa? Masukkan aja Z-nya K.
atau X kuadrat per apa? Akar K kuadrat ditambah Y kuadrat. Semua dibagi K. Kenapa saya masukkan ke akar? Karena mau bentuk kuadrat. Ini adalah lingkaran ya. Elips atau lingkaran. Tapi karena ininya sama, dia lingkaran. Lingkaran gambarnya. Jadi di sini dia lingkaran. Lingkaran gitu. Set sama K itu di atas, dia gambarnya lingkaran. Sehingga gambar seluruhnya menjadi bentuk mirip seperti ini, betul? Cuma ininya di 000. Jadi gambarnya adalah ya udah tinggal arsir aja pakai warna apa? Coklat. Ya udah gini. Ya pokoknya bentuk kayak gitu tuh. Nah, gitulah. Gitu ya. Mangkok gitu ya. Cuma ininya parabola. Ininya parabola. Kalau yang hiperbola berdaun satu, ininya tuh hiperbola. Ya kalau dari gambar, hiperbola, parabola mirip aja. Tapi kalau mau digambar persis, hiperbola tuh punya asintot. Parabola tuh enggak. Udah kebayang? Ini sering dipakai nih. Malah ini sering dipakai. Coba sekarang saya tanya. Kalau saya punya set sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 3. Gambarnya gimana? Yang ini dinaikin 3 ya. Paling kecil setnya 3. Jadi gambar mangkok tadi naikin 3 satuan. Oke. Lanjut sekarang baru ke sini lagi. Kita akan menggambar yang namanya peta kontur. Oke. Ini gambarnya nggak harus paraboloida. Pokoknya permukaan aja. Ya. Mau kayak gelombang gitu permukaan. Kayak pita itu boleh aja. Ini supaya gampang aja saya ilustrasinya pakai paraboloida. Kemudian saya iriskan, ngikuti ini dulu. Saya iriskan permukaan yang biru itu dipotong bidang set sama dengan K. Potongannya berbentuk apa? Mangkok dipotong set bidang datar. Lingkaran? Ya lingkarannya. Oke. Sini lingkaran. Tapi kalau yang birunya bentuk lain ya nggak harus lingkaran ya. Yang ini kebetulan lingkaran. Nah itu potongannya. Digambar. Ini set sama K. Jadi yang abu-abu itu dari bidang XOY naik setinggi K. Setelah itu, lingkarannya diproyeksikan ke bawah. Oke, sekarang saya kalau mau ngambil titik di sini. Kalau saya punya titik X, Y di sini, katakan titik A, B, gitu ya, ini. Ini titik A, B. Nilai setnya berapa? Set, bukan. F, A, B-nya berapa? Kalau titik ini jelas titik A, B itu titik A, B, 0 ya. Ini titik di bidang XOY ya A, kalau dihitung ke nilai fungsinya berapa? K ya? Hah? Paham gak K itu? Si Neng? Neng Gelis? Orang Bandung bukan kamu? Hah? Kamu biru? Bukan? Dari mana? Tangsel. Oh. Nggak jadi Nenggelis atau kalau Nenggelis mah orang-orang Bandung ya. Nenggelis pujaan Akang. Ini sama dengan K, paham nggak? Kan ini kalau X, Y-nya di sini, nilai setnya ini yang merah ini kan? Setinggi K.
Kalau XY-nya di sini, di ujung panah ini, nilai Y setnya, XY-nya di sini, ini titik ini, XY yang lain, nilai setnya K juga, betul? Semua titik di yang lingkaran merah ini, nilai setnya sama dengan K. Oke. Paham nggak itu? Kalau nggak paham, tanya, karena nanti penting ke belakangnya. Oke. Nah, hasil proyeksi ini disebut kurva ketinggian dari fungsi ini dengan level K atau ketinggian K. Artinya apa? Semua XY yang di sini, kalau dihitung nilai setnya sama dengan K. Nilai fungsinya. Bingung tak si Galuh? Ya. Sok nanya dulu. Kamu paham gak sebelahnya? Bingung juga? Tanya lagi ke si Lydia. Kalau nggak paham tanya dulu ya. Nah, yang ini itu namanya, ini ada di bidang XY ya. Yang merah ini ada di bidang XY, itu namanya kurva ketinggian dari set ini, fungsi ini, dengan ketinggian K. Jangan dilihat, ini kan ketinggiannya 0, bukan. Maksudnya kalau dihitung nilai setnya, semua titik ini, setnya sama dengan K. Nah, ini sekarang definisi dari kurva ketinggian. Kurva ketinggian dari sebuah fungsi dua peubah adalah kumpulan titik-titik, ini kumpulan titik-titik yang mempunyai nilai set sama atau ketinggiannya sama. Ketinggian itu kan setnya. Jadi kumpulan titik-titik yang nilai setnya sama itu namanya kurva ketinggian. Paham tidak? Biarin aja, nggak paham juga. Contoh. Ini saya buka dari sini ya, karena kalau saya yang ngegambar jelek nanti. Oh ya, gambar dari beberapa kurva ketinggian dengan berbagai nilai K. Ini kan baru satu buah K. Nanti K1 setinggi ini, K2, K3, K4, K-nya beda-beda nilainya. Itu digambar beberapa, namanya peta kontur. Kegunaannya nanti bentar lagi. Kita sekarang mau menggambarnya dulu aja. Nah, kalau mau menggambar peta kontur, itu caranya jadi setnya diganti K. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ini diklik, tidak bisa. Oke. Jadi kita cari kurva yang nilai setnya K. K-nya berapa? Kalau nggak dibilang di soal ya K-nya kita pilih aja sendiri. Jadi kita gambar ini, setnya diganti K. Misalkan K-nya berapa? 1 gitu ya. Akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, kalau K-nya 1, nanti ini gambarnya, artinya ini gambarnya di bidang XY ya. Setnya udah diganti ini. Ini gambarnya ini adalah nanti sebuah kurva di bidang XY. Mungkin lingkaran, mungkin kurva terbuka, nggak tahu kita, pokoknya. Ini kurva ini adalah kurva ketinggian untuk level 1. Untuk nilai set 1. Ya, ini kalau digambar, katakan gambarnya gini lah, nggak tahu. Nah, ini K-nya 1. Begitu kan. Artinya apa? Semua, oh ya ini hanya XY aja ya. Y dan X. Semua titik XY di sini, nilai setnya selalu 1. Nggak kelihatan 3 dimensinya, nggak digambar. Hanya tahu titik-titik ini nilai setnya 1. Nanti kita gambar lagi. Misalkan setnya saya ambil 2,5. Akar ini. Dapat lagi kurva yang lain ini. Katakan yang 2,5.
Tulisin di sini 2,5. Itu artinya semua XY di sini nilai setnya selalu 2,5. Gitu ya. Oke, sekarang kita gambar teratur. Jadi langkahnya adalah kita ganti setnya dengan K. Nggak mau ini. Nggak mau. Jadi prinsip dasarnya ganti setnya dengan K. Kita namakan itu adalah persamaan, atau jangan di sini nggak apa-apa lah, kurva ketinggian. Itu adalah setnya ganti dengan K. Selalu ya, selalu kalau menggambar kurva ketinggian ganti setnya dengan K. Kemudian kita gambar untuk berbagai nilai K. Supaya gambarnya gampang, saya mau kuadratkan dulu gambar akar, itu susah ya. Saya mau kuadratkan dulu. Di sini jelas K-nya harus ini ya, kan akar. Ini X. Oke, saya kuadratkan K kuadrat sama dengan apa itu? 1/9 kali 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Atau 9k kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. K sama X harus jelas. Ini X. Yang angka saya satukan. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat itu ke kanan. Ini 36 min 9k kuadrat gitu. Ya. Pokoknya supaya bentuk standar ini. Tapi kalau standar ruas kanannya pengen 1. Jadi saya bagi. Berapa? Supaya ini menjadi 1. Berarti bawahnya harus dibagi apa? 36 min 9k kuadrat dibagi 9 gitu kan? Y kuadrat per 36 min 9k kuadrat dibagi 4 gitu. Kekecilan nggak tulisannya? Sama dengan 1 gitu. Tapi bawahnya pengen kuadrat saya. Berarti apa ya? Akar apa? 36 min 9k kuadrat per ampun. Nanti sebentar. Supaya bentuk kuadrat bawahnya X kuadrat per A kuadrat gitu. Akar 36 min 9k kuadrat dibagi 9 mah 3 aja pangkat 2 itu ya. Y kuadrat per akar 36 min 9k kuadrat dibagi 2 kuadrat. Gitu. Nah, ini kan persamaan elips, betul? Kalau K-nya 0. Sebentar, ini di crop aja. Bawa ke OneNote. Hey. Kalau sekarang saya gambar dengan berbagai nilai K. K-nya tadi harus lebih besar sama 0. Jadi K-nya 0 dulu. Kalau K-nya 0, saya dapat X kuadrat per berapa tuh? 36 jadi 6 per 3, 2 kuadrat. Setelah disederhanakan. Apa ini?
K-nya 0, 6 per 2, 3 kuadrat. Gambarnya apa? Elips. Elips yang berwarna biru. Ke arah X2, ke arah Y3. Tuh kan udah ada di sini, ke arah Y3. Elips gitu kan? Ah, ini elips bukan tuh? Bukan nih, kayak kentut gambarnya juga ya. Karena tidak bisa, kita ngambil dari sini. Karena gambarnya bodoh. Ah, ini dulu. Saya ambil ya. Elips yang merah, yang titik belum dievaluasi. Gambarnya elips. Itu? Yang ini belum. Yang ini belum tadi. Apaan nih? Angka 2 lagi. Angka 2 dari mana ini? Ah, gitu ya. Nah, kemudian ini ditulis 0. Artinya apa elips ini? Elips ini artinya, bentar, sumbunya belum ada. X, Y. Artinya semua X, Y yang di sini, ya, semua X, Y yang di sini, nilai setnya selalu 0. K itu setnya kan tadi, saya ambil K-nya 0. K itu kan asalnya setnya itu. Jadi semua titik di kurva elips ini kalau dihitung nilai setnya 0. Bingung gak lu ya? Kenapa 0? Karena K itu tadi dari atas sama dengan setnya itu. K-nya diambil 0, ya setnya 0. Ketemunya persamaan ini. Oke. Kemudian saya mau lihat. Ini K-nya paling gede berapa ya? K-nya kalau 100 kan nggak bisa, ini negatif kan? K-nya kalau mau lihat paling gede jangan dari sini, nanti pembagian 0. K-nya lihat dari sini, paling gede berapa K-nya? K paling besar berapa? Hah? 7? 2. V itu ya. Hah? Gitu ya. Paling besar 2, karena ini kenapa? Ini nggak boleh negatif, ini kuadrat, ya ini nggak mungkin negatif ya. Jadi paling besar 2 supaya dia 0. Supaya dia 0. Supaya 36 min 9K kuadrat sama dengan 0. Nggak boleh negatif dia, karena ini di ruas kiri kuadrat, ini nggak mungkin hasilnya negatif. Paling gede K-nya 2. Saya hitung K-nya 2. K2 jangan dimasukkan sini. Karena kita nggak boleh membagi ke depan ini dengan 0. Harus dari sini. Ketemunya 9X kuadrat. Ini ya dari sini ya. 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 0. K-nya 2. Gambarnya apa tuh? Bukan elips. Kalau elips mah ruas kanannya 1. Apa ini? Kuadrat ditambah kuadrat 0. Berapa XY-nya? Hah? Apa? Ini haruslah X, Y sama dengan 0,0. 1 titik aja. Maka digambarlah merah tadi di sini. Nah, muncul gambarnya ya. Itu kita tandai dengan tulisan ini 2. Bukan koordinatnya 2. Tapi ini adalah kurva, kebetulan cuma 1 titik. Di mana nilai setnya 2. Ini adalah kurva atau titik-titik XY yang nilai setnya 0.
Masukkan lagi yang lain. Tadi dia harus positif, K-nya paling besar 2. Jadi jangan masukkan K-nya 3, nggak boleh. K-nya paling besar 2, masukkan aja K-nya 1,5 gitu ya. 1 aja lah, susah 1,5. Ini boleh pakai ini, karena penyebutnya nggak 0. X kuadrat per berapa tuh? Kalau K-nya 1, aduh susah ngitungnya. 36 kurangi 9, berapa? 25 ya? Hah? Oh 27, nggak 25 ya. Ya udahlah, 27. Kirain 25 per 3 kuadrat. Akar 27 per 3 kuadrat. Elips. Elipsnya tapi dibanding yang ini, dia lebih kecil, karena ininya lebih kecil nih. Ini kan akar 27 tuh 3 akar 3 bagi 3, akar 3. Akar 3 tuh lebih kecil dari 2. Nah, elips lagi. Saya gambar hijau. Di mana ini? Kalau mau dihitung persis, berapa ini? Adalah ini ya, akar 27 per 3. Oh, atau akar 3. Ini, sama ini. Oh enggak, ini per 2 ya. Akar 3 akar 3 per 2. Ah, susah. 3 akar 3 per 2. Nah, tapi kita labeli dia 1. Artinya, semua XY yang di sini nilainya 1. Paham? Nah, begitulah. Selesai. Ininya berapa biji? Kalau nggak ditanya, ya udahlah gambar 3 aja cukup. Jangan cuma gambar 1, yang 1 titik aja ya. Kalau di ujian biasanya dibilang gambar kurva ketinggian dengan K157 misalkan gitu. Kalau nggak dibilang ya kita gambar aja beberapa, 3 biji lah cukup. Apa keuntungannya melihat ini? Kalau orang geodesi ngelihat ini, apa untungnya? Untungnya sebagai berikut. Gedein dulu biar kelihatan untung gitu ya. Nah, untungnya angka-angka ini tuh penting. Artinya kalau di sebuah perbukitan, tentunya harus ada koordinat 00-nya dulu. Dia lihat, kalau ini pusatnya, perbukitan, terus pusatnya di bawah. Kalau dia bergerak keluar, berarti makin rendah gitu. Ke dalam makin tinggi, karena di sini tingginya 2 di pusat. Makin keluar, bukitnya makin rendah. Gitu ya. Kalau ke arah sumbu X, sejauh bergerak sejauh 2 ke sini, di sini tinggi perbukitannya 0. Di sini 0. Kalau bergerak ke arah sana, sejauh 3, nah baru 0. Jadi ini perbukitannya kalau ini bisa ditebak, gambarnya kayak telur. Ya, kayak telur. Pusatnya paling tinggi, ke pinggir 0, ke kanan juga 0, makin rendah. Jadi dengan melihat peta kontur ini, maka orang geodesi tahu daerah-daerah yang permukaannya tinggi dan yang rendah. Kalau ini sih enak pisan, teratur ya. Dari pusat bergerak kemana juga makin rendah. Tapi nanti untuk fungsi yang lain bisa nggak teratur ini. Sudah paham? Begitu. Jadi meskipun nggak tahu gambar 3 dimensinya, gambar ruangnya, dengan melihat peta kontur, oh daerah yang tinggi di sini, yang rendah ada dekat sini, di sini nggak ada, gitu ya. Nah, gitu. Balik lagi ke sini. Nah ini yang bagus ya. Tapi ngitung ininya saya nggak seneng, susah. Lebih gampang yang saya tulis. Jadi tutup aja buru-buru sebelum disalin. Lanjut. Mungkin nggak 2 kontur dengan K berbeda berpotongan?
Apa itu maksudnya? Coba kita lihat. Saya punya awalnya, ini fungsi ya, yang kita masalahin dari awal kita punya fungsi. Mungkin nggak gini? Kontur yang K-nya 1, misalkan gambarnya gini. Ini K-nya 1. Biasanya ditulis di sini 1 aja. Kemudian yang K-nya 2, katakan gini gambarnya. Ini K-nya 2. Mungkin nggak dua kontur dengan K yang berbeda berpotongan? Ini mungkin nggak? Kenapa? Nah, ini nggak mungkin karena di titik ini kembali XY ya. Di titik ini, katakan ini titik A, B, nilai setnya berapa? Bisa 1, bisa 2 kan? Nggak boleh. Satu pasang XY, setnya harus 1. Karena fungsi. Kita bicaranya fungsi. Kalau hanya persamaan, masih bisa. Jadi ini tidak mungkin. Gitu ya. Dua kontur dengan K berbeda nggak mungkin berpotongan. Kalau dari awal permasalahannya fungsi. Oke. Yang ini. Mungkin nggak dua kontur yang tidak berpotongan, K-nya sama. Ini K-nya katakan 1, yang ini juga K-nya 1 juga. Mungkin nggak? Pokoknya kalau nggak bertentangan dengan yang ada, ya mungkin gitu. Mungkin ya, nggak ada konflik kan? Semua XY yang di sini, setnya 1 tingginya. Yang di sini juga XY-nya 1. Kalau bayangkan perbukitan kan boleh. Di daerah sana tingginya 5, yang di situ juga tingginya 5. Ya, kita akan lihat lewat contoh. Jadi mungkin ya, yang ini mungkin, yang ini tidak. Oke, kita lihat. Gambarkan peta kontur dari ini. Saya pakai buka aja langsung ya. Kalau enggak gambarnya jelek. Oke, kalau mau menggambar kurva ketinggian, ganti setnya dengan K. Selalu, ingat-ingat ya. Selalu ganti setnya dengan K. Kemudian digambar beberapa nilai K. Oke. Jadi ini tadi XY sama set XY, saya ganti ini dengan K. XY K. Cuma K-nya ditulis ini di depan, kalau yang ini di belakang sama aja. Gambar kalau K-nya 1, gambarnya gimana? XY sama 1. Hiperbola membuka. Hah? Ini ya. Gitu ya. Tuh. K-nya 1, K-nya 0,25, K-nya selama K-nya positif, gambarnya gini. Makin besar ininya nanti hanya beda di atasnya atau di bawahnya. Gitu. Saya nggak detailkan. K-nya minus, kalau minus gambarnya di sini. Kenapa? Kalau minus berarti X dan Y berlawanan tanda. Kalau di sini kan X-nya positif, Y-nya negatif. Di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Oke. K yang lain. Kalau lupa lihat hiperbola yang di irisan kerucut itu. 0,5 dia hanya lebih tinggi aja gambarnya dari yang 0,25. Minus 0,5 dan seterusnya gambar. Nah, ini peta konturnya. Gitu ya. Paham nggak? Kalau nggak dikasih si kakek ini loh sebagai suami. Kalau nggak paham. Si Lydia udah takut aja ya. Hah? Oke. Jadi gambarnya ya hiperbola. K-nya 0 boleh ya.
K-nya 0 agak lain kalau K-nya 0. XY sama dengan 0, bukan hiperbola. Kalau hiperbola ruas kanannya harus bisa dibuat satu gitu ya, bisa dibagi ke depan. Nah, X kali Y 0, berarti X sama dengan 0 atau Y sama 0. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Y sama 0 sumbu X. Jadi di sumbu Y ini kita lihat dilabelin 0. Artinya sepanjang sumbu Y nilai setnya selalu 0. Sepanjang sumbu X nilai setnya juga selalu 0. Nah, dari sini kelihatan bahwa peta kontur yang nilainya sama tapi terpisah. Ya, menjawab yang tadi, yang kedua, bahwa mungkin dua buah kontur dengan nilai K yang sama terpisah, nggak berpotongan. Oke. Mau disalin? Sok lah, dikasih waktu sedikit. Agak populer. Lanjut lagi kalau sudah. Ini. Supaya paham, lihat contohnya banyak gini kayak tutorial aja. Nah, mau menggambar kurva ketinggian dari ini. Ganti setnya dengan K ya. K sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Gitu. K sama Y kuadrat min X kuadrat. Kalau K-nya 1, ini gambarnya apa? K-nya 1. Katakan K-nya 1, gambarnya apa? Hah? Gambarnya kurva ya, tapi bentuknya apa istimewa? Hiperbola. Yang nggak boleh 0 yang mana? Hiperbola? Hiperbola bukan? Bentuk umum hiperbola kan X kuadrat per A kuadrat, salah satu minus ya. Atau yang ini yang minus. Hiperbola. Ini termasuk hiperbola ya. Yang nggak boleh 0 yang mana? Hah? Y nggak boleh 0, berarti membuka sumbu Y. Paling kecil Y-nya berapa? Hah? Paling kecil Y-nya berapa? Y-nya 0 nggak boleh. Y-nya 1/4 boleh? Hah? Y-nya 1/4 boleh nggak? Nggak boleh. Dikurangi ini. Hah? Paling kecil 1 ya. Jadi di 1 membuka ke sumbu Y. Nah gitu harus mahir. Simetri di min 1 ya gitu. Ya. Oke, saya ngikuti ini supaya teratur. Oke. K-nya, saya mulai K-nya 0. Kalau K-nya 0 ini bukan hiperbola ya. Hiperbola kan tadi standarnya harus 1 gitu ya. Ini apa? Hitung aja. Y kuadrat sama dengan, kenapa pakai ini? Udah ada di sini. Dari mana tuh? Dari sini ke sini dulu. Y kuadrat sama X kuadrat diakarkan. Plus min akar X. Ya. Salah. Atau tidak akar X kuadrat. Atau Y plus min X. Jadi Y sama dengan X. Y sama dengan min X. Sepasang garis. Mana? Nggak digambar. Ini harusnya digambar dulu. Y sama dengan X. Y sama dengan min X. K-nya 0. Gitu. Kemudian kalau K-nya positif. Nah, ini menjadi hiperbola ya. Karena apa? Bisa dibuat gini. Akar K
kuadrat min X kuadrat per akar K kuadrat sama dengan 1. Yang nggak boleh 0 di mana nih? Y-nya nggak boleh 0. Membuka ke sumbu Y. Hiperbola membuka ke sumbu Y. Tergantung nilai K-nya. Oke? Lanjut lagi, kalau K-nya negatif. Ini menjadi X kuadrat per akar min K. Ingat K-nya negatif, jadi min K itu positif. Min K kuadrat sama dengan 1. Ini hiperbola membuka ke X. Jadi yang tadi itu, kalau yang berikutnya tadi ini ya. Gitu. Nah, ini digambar satu-satu. Ini tadi Y sama X, sama Y sama dengan min X. Ini hiperbolanya membuka ke sumbu Y. Yang ini membuka ke sumbu X. Untuk berbagai nilai nanti. Sok, gambar tuh. X, gambar. Ya. Hah? Apa? K kecil 0. Ini kan positif jadinya. Ini positif, berarti X-nya nggak boleh 0. Ini positif nih. Ini sebut aja L, positif. Jadi membukanya, ini nggak boleh 0, membuka ke sumbu X. Yang K-nya negatif. Ah, ketukar-tukar ya. Hah? Begitu. Udah, K-nya naikkan. K-nya 1, K-nya 2, K-nya min 1, min 2. Jadi aja banyak. Yang utama itu aja. Oke. Cocok ya buat soal A. Diberikan kurva, diberikan pilihan. Kurvanya ada 3, pilihannya 3, mencocokkan. Paham kurva ketinggian? Nah, jadi dari kurva ketinggian ini kita lihat. Kalau kita dari pusat koordinat bergerak ke sana, kalau bukit itu jadi lembah, itu negatif. Kalau kita bergeraknya ke arah utara, makin tinggi bukitnya. Kalau ke kiri kanan, makin rendah, jadi jurang malah. Karena negatif. Kalau bergeraknya ke sana, enak, ini jalan setapak. Tingginya 0 terus. Gitu ya. Tapi begitu jatuh ke sini ke jurang. Kalau ke sini bukit. Jadi seolah ada bukit, pinggirnya ini jalan setapak, ini pinggirnya jurang. Jadi dengan peta kontur, orang geodesi bisa memperkirakan tinggi rendahnya permukaan tanah. Oke, sudah? Udah bosan? Lanjut. Kalau belum bosan, lanjut. Dikit aja ini, dikit. Nah, fungsi 3P ubah. Kalau fungsi 3P ubah, variabelnya X, Y, Z jarang keluar, tapi di teori nanti dipakai dikit aja untuk menurunkan. Kalau variabel bebasnya X, Y, Z, maka fungsinya kita namakan yang lain U, gitu ya. Oke. Nggak usah. Udah, itu. Pokoknya 3P ubah, ininya. Iya, karena kalau fungsi 2P ubah, konturnya itu kan kurva di bidang. Ini tadi konturnya. Kalau 3P ubah, kurva ketinggiannya itu permukaan. Kalau gambar fungsinya, udah nggak bisa. Ini 4 dimensi. Ada X, ada Y, ada Z, ada nilai U-nya. Wah, yang bisa lihat cuma setan gitu ya. Kita dimensi 4 nggak bisa, meskipun di mana dunia fantasi atau di mana ada itu ya. Kursi yang nonton katanya 4 dimensi, 5 dimensi. Dimensinya cuma kursinya goyang-goyang jadi 3 dimensi, disemprot air jadi 4 dimensi gitu ya, ditambah-tambah aja.
Oke, begitulah untuk hari ini. Kita akan lanjut mengenai fungsi dua peubah. Kita akan membahas yang namanya, kalau di fungsi dua peubah, nanti yang namanya turunan ada macam-macam gitu ya. Kalau fungsi satu peubah y sama fx, ya turunannya f aksen x itu semacam aja. Di sini nanti yang namanya turunan ada macam-macam. Yang paling gampang dulu yaitu yang namanya turunan parsial, karena dia mirip dengan turunan fungsi satu peubah. Coba saya baca dulu aja ininya. Turunan parsial dari fungsi dua peubah bertujuan untuk menghitung gradien, tanjakan, kemiringan, atau apa ya, atau laju perubahan ketinggian dari grafik, dari permukaan atau kurva yang merupakan perpotongan dari permukaan ini. Jadi ada fungsi dua peubah, gambarnya permukaan, dengan bidang yang sejajar dengan bidang x offset atau bidang y offset. Coba contoh bidang yang sejajar dengan x offset apa? X offset yang sejajar dengan dia contohnya apa? Bidang apa? Ini bidang x offset. X offset. Bidang yang sejajar x offset contohnya apa? Bidang mana? Ya bidang x offset sendiri satu, terus ada lagi nggak? Hah? Yang sejajar dengan bidang ini. Jackson, berikan contoh yang bidang yang sejajar dengan bidang x offset. Itu misalnya itu yang y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y-nya 1. Setnya bebas, X-nya bebas ya, termasuk ke bawahnya. Nah, ini bidang ini Y-nya 1 selalu ya. Y-nya 2, Y-nya 3, Y-nya min 5. Pokoknya Y-nya konstan. Asal Y-nya konstan, itu dia bidang sejajar X offset. Nah, jadi ceritanya sekarang saya punya permukaan fungsi dua peubah dipotong dengan bidang yang sejajar X offset. Tadi bidang yang sejajar X offset itu Y-nya konstan, betul? Kayak ini Y sama dengan 1 nih. Kalau ke depan lagi Y sama 2. Nah, untuk itu saya akan perlihatkan dulu gambarnya sebelum kita ngitung ya. Ini saya hapus dulu lagi. Nah, di GeoGebra ini barusan saya bikin, ini ada permukaan yang biru. Ya, supaya gampang dibikin aja setengah bola itu. Nah, kalau perlu setengah elips gitu ya. Tambahin 3 kali. Biar agak lonjong elips itu. Nah, jadi ini permukaan set sama dengan fungsi XY. Kemudian dipotong dengan bidang yang sejajar X offset. Di sini diambil bidangnya Y sama dengan 3. Y-nya 3, Y-nya ini subuh Y-nya 1, 2, 3. Setnya berapa? Ini setnya bebas. Tarik aja sejajar sumbu set ke atas ke bawah. X-nya juga bebas, tarik ke sini. Nah, kalau digambar bidangnya itu yang merah ya. Kelihatan kalau dari pinggir gitu kan. Nah, perpotongannya kan sebuah kurva, betul? Hasil potongnya itu sebuah kurva. Ya, kalau ini kurva kayak setengah lingkaran, tapi karena ini bentuknya telur ya, bentuk seperti ini ya. Potongan kayak elips. Pokoknya kurva lah, tergantung permukaannya. Nah, sekarang yang tujuannya turunan parsial adalah menghitung kemiringan dari kurva ini. Gradien garis singgungnya.
Ini agak mudah, kenapa? Karena walaupun ini fungsi 2 peubah, tapi perpotongannya ini kan Y-nya selalu konstan, betul? Y-nya selalu 3. Selama di bidang merah kan Y-nya 3. Jadi di kurva perpotongannya juga Y-nya 3. Jadi nanti mencari kemiringannya itu seolah-olah ini fungsi satu peubah aja. Karena Y-nya selalu 3. Konstanta. Jadi nuruninnya kayak nurunin fungsi satu peubah. Oke, sekarang kita lihat prosesnya ya. Ini kembali ada permukaan. Kemudian ini ada titik set X0, Y0. Nilai setnya set 0 gitu ya. Dimasukkan ke persamaan aturan fungsinya. Kemudian dipotong dengan bidang Y sama dengan Y0. Y-nya konstan. Kalau tadi kan di sini saya ambil Y-nya 3 itu ya, yang merah itu. Y-nya 3. Nah gitu, Y-nya 3. Ini Y0 supaya umum. Tapi Y0-nya konstanta. Hasil perpotongannya adalah sebuah kurva gitu. Bisa diikuti? Terbayang? Nah, saya mau menghitung kemiringan di sini. Kalau kurva kan ada garis singgungnya. Pengen tahu berapa kemiringannya? Atau nantinya mau bikin persamaan garisnya gitu ya. Garis singgungnya. Oke, untuk itu maka, oh ya, kecepatan. Akan dicari kemiringan garis singgung kurva di titik ini. Ini kemiringan garis singgungnya. Nah, perhatikan sekarang karena Y-nya konstan di sini, sepanjang kurva ini, Y-nya konstan sebesar Y0, maka saya ingat-ingat ya, pokoknya Y-nya Y0, di kurva ini yang berubah-ubah hanya nilai set dan X aja. Nah, untuk itu saya proyeksikan kurva ini ke bidang X offset. Ini yang melengkung ini dibawa ke kiri, jadi dia gambar melengkung di sini ya. Gitu. Diproyeksikan ke bidang X offset supaya gampang ngitungnya, ditempelin ke bidang X offset. Jadi seperti ini kan? Betul? Ini kan miringan ini, proyeksinya mungkin di sini, ininya di sini. Tapi kemudian kita lihat mata kita dari sini. Jadi sumbu X ini mata kita, ini di kanan kita, itu ya kalau matanya di sini. Setnya ke atas. Nah, kurva merah ini sebenarnya yang ini ya. Sebenarnya yang ini. Cuma untuk memudahkan hitungan kita melihatnya di bidang X offset. Kurva ini persamaannya adalah tetap set fungsi XY karena ada di permukaan. Tetapi ini Y-nya konstan di kurva itu. Ya. Oke, Y-nya sama dengan Y0. Jadi meskipun kurva ini di bidang X offset, sebenarnya yang kita hitung yang ini ya. Jangan kalau di bidang X offset kan nanti Y-nya 0. Enggak, Y-nya tetap yang ini. Y-nya Y0. Tapi ini konstanta. Oke. Kemudian ini titik X0 gitu ya. Ini tingginya tadi set 0 di sini. Oke, sekarang kurva tersebut merupakan fungsi dari X saja karena Y-nya selalu Y0 konstanta. Jadi hanya fungsi satu peubah. Contohnya nanti yang kayak gini tuh misalkan set sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Y0-nya misalkan 5 itu ya. Kali 5 tambah 5 kuadrat. Misalkan yang asalnya dari X kuadrat tambah 3XY tambah Y kuadrat. Tapi Y-nya selalu 5. Katakan. Jadi hanya fungsi X saja gitu ya. Karena
Y-nya konstanta. Nah, maka kalau konstanta Y-nya kemiringan ini saya hanya ngitung set fungsi X aja. Kemiringannya adalah kalau di satu peubah nulisnya D set DX saja gitu ya. Kalau di dua peubah nulisnya pakai simbol ini. Bacanya do F, do X. Jadi kalau pakai do itu untuk dua peubah atau lebih. Tapi cara ngitungnya sama aja kayak nurunin ini. Nah, cara ngitungnya kita nggak usah pakai yang limit ini rumit ya. Ini definisi limit. Tinggal diturunkan aja ini terhadap X dengan menganggap Y-nya konstanta. Ya. Simbolnya boleh ini, boleh ini. Ngitungnya nggak usah pakai limit ini, rumit pakai limit. Tapi kalau mau definisi formalnya ya kayak dulu, fx tambah h min fx dibagi h. Y0-nya hanya ikutan aja ini konstanta. Nah ini namanya turunan parsial terhadap X. Ini simbolnya dibaca do F, do X gitu ya. Atau F indeks X. Terserah mau pakai simbol yang mana. Lebih bagus yang ini sebenarnya nanti. Nanti kalau udah turunan 2-nya baru kelihatan. Oke, saya lanjut dulu ininya. Turunan parsial terhadap X dari fungsi ini di titik XY adalah, oke, ini hanya mengulang. Kalau ini di titik X0, Y0, ini di titik XY sembarang. Oke, satu lagi ada sebelum ngitung. Atau ngitung dulu lah. Oke, contoh. Contoh akan saya tulis. Ambil ini. Nah, tentukan turunan parsial pertama. Yaitu yang pertama dulu terhadap X. Jadi, do F. Do X. Boleh juga F indeks X gitu ya. Di titik X, Y. Itu tinggal Y-nya dianggap konstanta. Turunin aja ke X. Jadi ini seolah-olah kita ngelihatnya X kuadrat dikali konstanta pangkat 3 ditambah E pangkat X kuadrat kali konstanta. Gitu. Tapi jangan ditulis A di sininya ya. Tetap Y. Maka ini turunannya apa? Terhadap X yang ini nggak usah perkalian karena Y-nya konstanta. Jadi ya 2X. Y pangkat 3 gitu aja. X yang ada X-nya aja yang diturunin. Ditambah apa? E pangkat turunannya tetap dulu kan ya. E pangkat itu tetap kali turunan atasnya terhadap X. Apa? 2XY. Ya. Ini kan kalau diturunin X kuadrat A 2XA. Oke. Begitu turunan parsial terhadap X. Gampang ya. Nanti operasionalnya cuma gitu. Nggak usah ngebayangin lagi diiris-iris-iris. Kecuali ada soal yang menyangkut garis singgung. Nah, satu lagi. Saya akan lihatkan dulu di GeoGebra. Ini tutup. Sekarang permukaan ini diiris dengan bidang yang sejajar YOZ. Ya. Bidang sejajar YOZ itu X-nya konstan. Misalkan X sama dengan berapa? 4 gitu ya. Aduh, warnanya kita ganti yang lain. Agak nggak kelihatan. Colornya hijau gitu ya. Nggak kelihatan. Kuning. Ya udahlah. Oke. Nah, ini yang telur biru itu diiris dengan bidang X sama 3. X ini X4. 1, 2, 3, 4.
Nah, ini irisannya. Oh, ternyata nggak ngiris terlalu jauh. Jangan ini, nggak berpotongan dia. X sama dengan 2 aja ya. Nah, itu kan motong tuh. Enak kalau pakai GeoGebra bisa diputar-putar. Ini sumbu X ya, yang merah. Sumbu X positif yang ada panahnya. Nah, kembali perpotongannya sama, kurva. Cuma di sini X-nya yang konstan. Saya perlihatkan lagi lewat ini. Dipotong dengan bidang X sama dengan konstan. Hasilnya kurva. Nah, mau kita hitung kemiringannya di titik X0, Y0, Z0 di sini. Z0 didapat dari hitungan ya. Masukkan X-nya X0, Y-nya Y0, dapat Z-nya Z0. Oh, kecepatan ngomongnya. Ini mau dihitung kemiringan garis singgungnya atau kadang-kadang ditanya persamaan garis singgungnya. Kan kalau membentuk persamaan garis di ruang perlu titik yang dilalui, ini titik singgungnya. Perlu vektor arahnya ya. Nah, nanti kalau kemiringannya tahu, vektor arahnya bisa tahu. Sementara sekarang nggak ke sana dulu. Oke, untuk mendapatkan ini kita ingat kurva yang ungu ini. Nih, kurva yang ungu yang ini. Ini nggak ikut ya, bawahnya nggak ikut. Ini juga tegaknya nggak ikut. Kurvanya ini aja. Itu X-nya konstan sama dengan X0. Sedangkan nilai Y-nya di kurva ini berubah-ubah. Nilai Z-nya juga berubah-ubah. Tingginya berubah-ubah ke arah sejajar sumbu Y juga berubah-ubah. Tapi X-nya konstan. Nah, untuk memudahkan hitungan, kurva ini saya proyeksikan ke bidang YOZ. Jadi ini kurvanya teplokan ke dalam ya. Nah, jadi gini. Mata kita di sini. Mata kita di oktan 1. Ini Y-nya, ini Z-nya. Maka kemiringan garis singgungnya ini adalah kecepatan. Nyebut dulu ini. Fungsi yang tadinya 2 peubah, maka sekarang menjadi fungsi ya 2 peubah tapi X-nya konstan. Jadi hanya seolah-olah fungsi dari Y saja. Y-nya boleh berapa aja, X-nya selalu X0, konstan. Maka kemiringannya tinggal turunan ini terhadap Y. Ya. Oke. Simbolnya do F, do Y. Atau FY. Nah, secara umum adalah ini. Oke, kita kembali ke contoh tadi. Kalau mau menghitung turunan parsial terhadap Y, itu X-nya konstan. Jadi kita seolah punya AB kuadrat Y pangkat 3 ditambah E pangkat X-nya konstan. B kuadrat Y gitu. Turunin terhadap Y menjadi apa? Y pangkat 3 aja. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. Konstantanya ikut aja. Tapi jangan nulis B ya. Si X ini. Ini hanya untuk membayangkan aja bahwa kalau X sepertinya variabel, tapi di sini X-nya itu konstanta. Tambah turunan yang E pangkat selalu turunannya tetap kali turunan atasnya terhadap Y. Y diturunin terhadap Y 1 hasilnya. 1 kali ini konstantanya. Gitu. Bisa ya? Oke? Kalau ada turunan parsial pertama, tentunya ada yang kedua gitu ya. Oke. Turunan parsial kedua. Saya tulis dulu ya, di sini aja. Saya manual aja. Oke.
Nah, kita lihat bahwa kalau saya punya set sama dengan fungsi XY, turunan parsial pertamanya ada dua macam. Tadi ada do F, do X atau F indeks X, ada do F, do Y ya. Masing-masing do F, do X fungsi dua peubah. Do F, do Y fungsi dua peubah juga. Gitu ya. Nah, ini kan bisa diturunin lagi terhadap X. Dapatnya turunan 2F terhadap X itu turunan 2. Ya. Dan ada juga turunan sorry. Ya, nggak apa-apa. Turunan 2F. Sebentar, saya mau pakai notasi yang lain dulu. Gini. Si do F, do X tadi bisa saya turunin terhadap X. Dan si do F, do X tadi turunan parsial pertama terhadap X bisa diturunkan terhadap Y ya. Pakai do semua. Pakai do. Nah, caranya sama aja. Nanti setelah dapat ini kalau mau diturunin terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Mau diturunin terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Nanti kita hitung ya. Sebentar, simbolnya dulu. Ini simbolnya perjanjian kalau simbol mah ya. Mau simbolnya pakai kuda itu ya terserah. Tapi yang orang zaman dulu udah bikin simbolnya adalah D2F dx kuadrat. Boleh ini, boleh juga ini. Gitu ya. Apa? Feelingnya kena lah, nggak usah diapalin juga ya. Nah, khusus yang ini memang aneh ini yang bikin simbol. Ya. Nulisnya gini. Do X, do Y. Jadi kalau ada simbol ini artinya si F itu diturunkan terhadap X dulu, baru terhadap Y. Ini mungkin yang menemukan simbolnya orang Arab ya. Dari kanan ke kiri. Turun ke X dulu, baru turun ke Y. Gitu. Kenapa bukan DX, DY aja? Ya tanya itu yang bikin simbol udah mati. Oke ya. Atau kalau simbol yang ini, sorry. Kalau yang normal saya kasih hitam. Dia kalau pakai simbol F, urutan. Turun X, turun Y. Kalau ini urutannya terbalik ya. Gitu. Kalau ditanya ini, harus turun ke X dulu, turun ke Y. Kalau ditanya ini juga turun ke X, turun ke Y. Gitu ya. Oke, ini perjanjian simbol. Sengaja saya kasih merah karena ya begitu. Yang ini juga saya bisa si do F, do Y bisa saya turunkan terhadap X. Hasil turunan parsial terhadap Y, turunin lagi terhadap X, simbolnya menjadi D2F. Nah, ini kayak tadi. Pakai bahasa Arab. Turun ke Y dulu, baru turun ke X. Gitu ya. Kalau pakai simbol do. Kalau pakai simbol indeks, sesuai dari kiri ke kanan. Turun ke Y dulu, baru turun ke X. Nggak boleh terbalik, ini udah perjanjian standar gitu ya. Nggak boleh kalian bikin sendiri, saya simbolnya mau ini gitu. Nggak boleh kan kayak ini, ini mau saya namakan kursi itu. Nanti ya nggak boleh gitu kan. Boleh, tapi nanti dianggap nggak waras. Kemudian bisa juga si do F, do Y, saya turunkan lagi terhadap Y. Kalau ini enak dua-duanya Y, nggak masalah, ini do Y kuadrat sama dengan FYY. Jadi turunan parsial kedua ada 4. Gitu ya.
Oke, kita lihat contohnya. Coba. Saya lanjut dari sini, saya copy supaya kelihatan. Saya copy. Ambil dulu aja ini lagi. Sorry. Supaya terlihat, ini kita hapus dulu sampah-sampahnya. Kemudian ini saya ambil aja seluruhnya. Supaya nulis di bawah kelihatan. Pertanyaannya, semua turunan parsial kedua. Nah, kalau mau ngitung turunan parsial kedua ya harus ngitung dulu turunan parsial pertamanya. Ampun, panjang ya. Panjang ya. Ganti soal ya. Ganti soal lah. Atau biar aja panjang, biar paham. F, X, X, apa? Turun ke X, turun lagi ke X. Jadi apa? Coba. Atau sama aja D2F do X kuadrat itu apa? Nanti nulisnya salah satu aja ya simbolnya kalau di ujian. Turun ke X jadi apa itu? 2Y pangkat 3. Nah ini ada X-nya, ada X-nya. Berarti perkalian. Yang ini dulu turun ke X jadi pangkat itu tetap dikali turunan pangkatnya terhadap X 2XY tuh dikalikan 2XY gitu ya, ditambah yang ini tetap dikalikan ini turunan terhadap X tadi jadi 2Y. Coba paham nggak? Itu dulu. Kalau nggak paham, ini kan ada 4 nih, baru 1. F, X, Y. Ini artinya yang tadinya diturunin ke X, sekarang diturunin ke Y. Atau simbolnya kalau pakai ini terbalik nulisnya ya. Turun dulu ke X, baru turun ke Y gitu. Nah ini udah jangan ngelihat waktu nurunin ini, mana yang dianggap konstan. Tadi kan waktu nurunin ini Y-nya dianggap konstan. Sekarang mah mulai baru lagi. Kalau turun ke Y, X yang dianggap konstan. Udah nggak ngelihat yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi apa? Ini turun si Fx. Oh ya ini tadi simbolnya Fx. Yang ini juga Fy itu ya. Turun ke Y. X-nya konstan. Udah nggak usah lihat yang sebelumnya. Jadi apa? Y, apa yang konstan? X-nya. X-nya konstan. Jadi Y-nya aja yang diturunin. Ini 3Y kuadrat gitu ya. Ditambah. Ini ada Y-nya, ini ada Y-nya. Jadi pakai perkalian. Pangkat turunannya tetap X kuadrat Y kali turunan atasnya terhadap Y. Kita lagi nomenin terhadap Y. Jadi X kuadratnya tetap, Y diturunin 1. Kali 2XY ditambah yang ini enggak diturunkan, yang sebelahnya diturunkan yang ini terhadap Y. Gitu, udah sekarang paham bener enggak? Turun ke Y, ini Fy, turunin lagi ke X. Simbolnya ini. Ininya nggak enak terbalik nih. Do Y, do X. Jadi ini si Fy turunin ke X. Y-nya dianggap konstan. Turun ke X. Turun ke X adalah 6X.
turun ke X ini perkalian. Yang ini dulu turun ke X. Turun ke X tetap kali pangkatnya turunin ke X. Itu tetap ditambah yang E pangkatnya tetap nggak diturunin. Yang X-nya diturunin 2X. Oke. F, Y, satu lagi turun ke Y. Sekarang turun lagi ke Y. X-nya dianggap konstan. Turun ke Y menjadi yang X mah konstan. Ini 2Y. Turun ke Y. Ini ada Y-nya. Ini nggak ada Y-nya. Cukup yang ini aja yang diturunin. Karena ininya konstan yang sebelahnya. Nggak usah perkalian lagi. Turun ke Y. E pangkat tetap kali turunan atasnya terhadap Y. Kali X kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti pada kebanyakan soal, kalau fungsinya bagus. Bagus tuh continue, permukaannya licin gitu ya. Licin tuh nggak tajam-tajam. Kalau di satu peubah tuh yang tajam-tajam itu. Ini kita lihat bahwa fxy sama fyx kalau diperhatikan hasilnya sama. Ini sama nih. Tapi nggak selalu ya. Cuma nanti kalau di ujian banyaknya dikasih yang udah bagus kalau cari maksimum minimum. Karena mencari yang titik singular di dua peubah tuh sangat rumit. Ya. Oke, siapa yang belum paham silahkan tanya. Oke, hari ini kita lanjut masih fungsi dua peubah dengan konsep limit dua peubah. Oke, coba kita ikuti dulu slide-nya. Misalkan set ini fungsi dari XY, fungsi dua peubah. Dan A, B ini titik tertentu di bidang, ya, R2 itu bidang. Kita akan mengamati kecenderungan nilai fungsi bila X, Y-nya mendekati titik A, B, gitu ya. Jadi kalau di satu peubah itu X-nya mendekati titik C, itu ya, dari kiri kanan. Kalau sekarang mendekati titik A, B di bidang. Oke. Coba perhatikan grafik dan peta kontur dari ini. Ini grafiknya digambar pakai software ya, karena nggak bentuk standar susah. Sebentar, saya akan lihatkan lewat GeoGebra aja. Oke, kita akan lihat peta kontur dari fungsi dua peubah ini ya. Jadi kalau mau menggambar kontur itu kita ganti setnya atau fxy-nya dengan K gitu kan ya. Jadi sambil mengulang yang lalu. Persamaan kurva ketinggian itu adalah diganti K ininya, setnya. Per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Begitu? Kita gambar dengan berbagai nilai K. Saya sederhanakan dulu ini. Kx kuadrat ditambah ky kuadrat sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Yang ada Y-nya saya kedepankan aja. Y kuadrat kali K tambah 1 ya. Yang X saya taruh di belakang. Betul nggak? Betul ya, 1 min K. Ini nulisnya K-nya supaya sama-sama di belakang. 1 plus K sama aja sih ya. X kuadrat gitu. Atau ya udah biarkan. Oke, kita ini untuk saya mau bagi untuk K tidak sama dengan min 1. Saya bisa tulis sebagai Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 minus K
per 1 tambah K. Boleh dikebawahkan kalau K-nya bukan min 1 ya. Kalau K-nya min 1 kan ini 0. 0 nggak boleh dikebawahkan gini. Ini gambarnya apa ya? Nah, tarik akar. Plus min akar 1 min K per 1 tambah K kali X kuadratnya keluar jadi X gitu aja ya. Oke. Nah, kita gambar peta konturnya di sini saja supaya kelihatan tulisannya dan gambarnya. Saya yang K-nya dulu, K-nya min 1 dulu. Kalau min 1 nggak boleh dari yang bawah. Harus dari sini. Kalau K-nya min 1, saya dapat persamaannya Y kuadrat kali 0 gitu kan. K-nya min 1. 1 min 1 jadi tambah 1 X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 0. X sama 0 gambarnya adalah sumbu Y ya. Ini. Sumbu Y X sama 0. Ini untuk K-nya min 1. Kemudian K yang lain, yang istimewa aja kita ambil berapa? Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1. Kita boleh pakai ini kalau K-nya 1. Pokoknya kalau K-nya bukan min 1, kita boleh pakai ini. Itu saya dapat Y sama dengan plus min K-nya 1 jadi 0 ya. Akarnya 1 min. Ini 1 min 1. Jadi 0. 0X. Ya 0 ya. Atau Y sama dengan plus min 0. Y ya plus min 0 ya 0 aja gitu. Y sama 0 adalah sumbu X ya. Sumbu X. Saya gambar lagi warna lain sumbu X. Ini untuk K-nya tadi 1. Oke. Yang istimewa lagi berapa ya? Hah? K-nya 0. K sama dengan 0 menjadi Y sama dengan plus min akar 1 per 1 kali X atau Y sama dengan plus min X. Sepasang garis ya. Y sama X dan Y sama min X. Hijau. Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Ini K-nya berapa? 0. Gitu dan seterusnya. Ya ini semua garis lurus ya. Untuk berbagai K. Oke, nah kita sekarang balik ke slide-nya. Ini udah saya gambarkan yang di tengah dulu. Yang di tengah nih. Benar nggak tadi? K-nya min 1, ini K-nya 1. Ini ya, min 1, ini K-nya 1, K-nya 0, Y sama dengan X, dan Y sama min X. Bisa ada 2 ya. Hanya 0. Yang hijau harusnya ada 2. Satu lagi yang hijau gitu. Oke, tapi intinya dia gambarnya garis-garis lurus dengan berbagai nilai K. Oke. Dan khusus, coba kita lihat lagi persamaannya. X sama Y-nya nggak boleh titik 0,0. Titik 0,0 dilewat ini, lubang. Tuh, 0,0 ya. Karena dari awal daerah definisinya tidak memuat 0,0. Jadi garis lurus yang 0,0-nya dibuang. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Sebelum gambar yang kiri ya. Dan gambar yang kanan juga nggak perlu. Gambar yang kanan tuh sebenarnya sama dengan gambar kiri. Tapi di zoom ini. Dilihat area yang kecil. Di zoom 10.000 kali. Ya karena garis lurus persamaannya ya sama aja garis lurus gitu ya. Oke. Nah yang penting yang kiri nggak usah dilihat dulu 3 dimensinya.
Gini. Kalau X, Y menuju 0,0. Ingat limit itu menghitung kecenderungan nilai fungsi, nilai setnya. Sekarang mau dilihat kalau X, Y-nya menuju 0,0. Nah, kalau di dua peubah menuju 0,0 itu kan bisa dari berbagai arah. Coba balik lagi ke sini. Menuju 0,0 itu kan bisa lewat jalurnya yang ini, bisa yang hijau, bisa yang merah, bisa macam-macam gitu ya. Menuju 0,0. Bahkan nggak harus garis lurus. Menuju 0,0 gini boleh. Menuju 0,0 dari sini boleh. Nah, jadi berbeda dengan fungsi satu peubah. Menuju titik C itu dari kiri dan dari kanan saja. Kalau di dua peubah ini, karena titiknya pasangan A, B, menuju dia bisa arahnya tak hingga banyak macamnya. Ya. Jadi nggak ada limit kiri, limit kanan. Kalau di dua peubah, arahnya tuh tak hingga banyaknya. Kalau di satu peubah cuma 2. Limit kiri, limit kanan. Nah, sekarang mau dilihat. Kalau X, Y-nya menuju 0,0 sepanjang sumbu X. Kita lihat di peta kontur sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X ini nilai setnya berapa? Hah? Sepanjang sumbu X, nilai setnya bukan nilai Y-nya. 1, ini kan peta kontur tuh menyatakan nilai setnya ini. Tadi kan K itu setnya. Waktu K-nya berapa tadi? K-nya 1, ini. Y sama 0 ini. Kecuali titik 0,0 nggak diikutkan ya. Jadi sepanjang sumbu X kalau menuju 0,0 selalu setnya 1. Gitu ya. Oke. Jadi cenderung berapa nilai setnya? Kalau sepanjang sumbu X cenderung setnya 1 gitu. Karena 1 terus. Kecuali di 0,0 nggak terdefinisi kan limit tuh kecenderungan. Cenderung setnya 1 terus. Tinggi setnya 1 terus. Kita lihat di sini. Gini. Sekarang gambar yang ini. Jadi kalau sepanjang sumbu X. Ini grafiknya dibuat sama komputer ya. Kita nggak bisa lah ngegambar begini manual. Susah. Sepanjang sumbu X itu nilai setnya ini nih yang atas nih. 1 terus. Baik dari sini ataupun sini. Pas di 0,0 nggak ada. Tapi di luar 0,0 1 terus dia nilainya. Nah, nilai ini sebentar menuju 1. Kalau sepanjang sumbu Y, ini sumbu Y ya. Sepanjang sumbu Y, paling gampang lihat sini, sepanjang sumbu Y, setnya min 1 terus. Ya, jadi cenderung min 1 gitu ya. Kalau digambar mana? Ini sumbu Y. Yang positif aja ya, karena yang di sebelah sini susah lihat ya. Nilai setnya mana? Ini 1 terus. Min 1 terus. Jadi cenderung ini. Lagi enggak ya? Sepanjang garis Y sama dengan X. Y sama dengan X mana ya? Y sama dengan X ya ini nih. Susah ya. Y sama dengan X. Makanya tadi saya perlu GeoGebra sebenarnya. Kalau GeoGebra bisa diputar. Kelihatan nilainya 0 terus setnya. Ini grafiknya pas di bidang X, O, Y nih. Garis menuju 0,0. Nah kita lihat bahwa fungsi ini. Kalau X, Y-nya menuju 0,0. Nilai setnya bisa macam-macam tergantung mendekatinya dari mana. Nah, kalau yang seperti ini dikatakan limitnya tidak ada. Karena kalau limitnya ada, harus tunggal menuju 1 nilai. Gitu ya. Saya nggak akan terlalu teoritis ya. Ini lewat
ya sebagian lewat gambar gitu ya. Nanti kalau epsilon deltanya akan saya lewat meskipun di sini ada. Buat apa? Buat kalian nanti kalau jurusan matematik baru. Jurusan matematik juga nanti baru di tingkat 2 atau tingkat 3 di perdalamnya. Oke, paham? Paham ya? Jadi kalau sebuah limit fungsi dua peubah itu ada, maka didekati titik limit itu ya, dalam hal ini 0,0 mau diamatinya, didekati dari manapun harus nilai setnya sama. Yang ini udah ada 2 aja ini, tanpa yang ini, oh limitnya nggak ada. Karena udah ada 2 yang menyebabkan hasil kecenderungan nilai setnya beda. Oke. Jadi diingat-ingat nanti di belakang, dan biasanya itu populer keluar, kalau mau menunjukkan limit fungsi dua peubah itu tidak ada, kita cukup nanti mengambil 2 buah jalur di mana hasil limitnya beda, kecenderungan nilai setnya. Nah, kalau sekarang sebaliknya, kalau mengambil 2 jalur gini, kebetulan ininya sama, nggak boleh menyimpulkan limitnya itu. Ya. Jadi kalau dari 2 jalur, ini setnya menuju 7. Kalau dari jalur ini juga menuju 7. Nggak boleh menyimpulkan limitnya 7. Kalau mau menyimpulkan limitnya 7, harus dari semua jalur. Semua jalur gimana? Garis lurus aja udah pasti nggak banyaknya. Belum yang melengkung-melengkung. Jadi kalau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur gini. Harus dihitung, dioperasikan. Kalau pakai jalur nanti taki nggak buahnya banyak jalur. Pakai jalur itu untuk menunjukkan ada 2 jalur yang limitnya beda, jadi limitnya nggak ada. Kalau ada, nggak boleh pakai ini. Ilustrasi satu lagi ya. Oh ya, ini kenapa ada ini 2, sebenarnya ini nggak terlalu perlu. Saya pengen lihat aja kalau di zoom terus ke dalam, polanya tetap 1 terus gitu ya. Kalau ini min 1 terus. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini gambarnya apa nih? Set sama dengan ini. Harus apal ini yang salah satu yang paling populer dari berapa? 7 atau 6 gambar standar itu. Ini gambarnya apa? Lingkaran di ruang. Hah? Kalau nggak bisa harus diiris-iriskan. Tapi saya biasanya udah sering muncul ya, udah langsung apa. Ini paraboloida ya. Membuka ke sumbu ini set ya. Tuh, paraboloida gitu. Oke. Kalau digambar, peta konturnya seperti ini. Ya, set sama dengan ini, betul lingkaran kalau peta konturnya, lingkaran-lingkaran. Kalau ini setnya diganti K, K sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu K-nya 1, K-nya 2, itu lingkarannya. Makin besar K-nya, lingkarannya makin besar Z-nya. Oke. Nah, ini K-nya 1 yang ini ya. 1 sama X kuadrat tambah Y kuadrat. K-nya berapa ini? Akar 0,75 ini. 0,75 kuadrat atau apalah pokoknya lingkaran berbagai K. Makin ke dalam lingkarannya makin kecil. Nah, apa jalur-jalur biru? Oh, maksudnya yang ini. Ini saya sekarang membuat jalur-jalur yang menuju titik 00 karena saya mau mengamati kalau XY-nya menuju 00, titik XY-nya menuju 00, setnya menuju nilai yang sama enggak semua? Coba. Kalau saya, ini perbesar ya, supaya lebih jelas besar sekali. Kalau saya ngikuti jalur yang ini,
nilai setnya menuju berapa ya? Saat di sini nilai setnya min 1. Bukan. Min 1 mah koordinatnya. Setnya 1 ini ya, peta kontur 1. Ini setnya 1. Sampai sini mengecil setnya. Sampai sini setnya 0,75. Sampai di sini setnya 0,5. Sampai di sini setnya berapa ini? Peta kontur berapa ini? 0,25 ya ini. 0,25 K-nya. Sampai di sini nggak ditulis ini berapa K-nya. Tapi kita lihat makin mengecil kan? Menuju nilai ininya, nilai setnya menuju 0, betul? Dari jalur ini juga nilai setnya mengecil terus menuju 0. Dari manapun kita lihat selalu nilai setnya menuju 0. Ya. Jadi X, Y-nya menuju 0,0. Kita amati nilai setnya lewat peta kontur ini. Nah, peta kontur ini kan nilainya makin ke dalam, makin kecil. Oke, jadi yang seperti ini dikatakan nggak ada. Apakah tiap jalur memberikan kecenderungan nilai fxy yang sama? Kalau dari gambar sama ya. Setiap yang menuju 0, setnya menuju 0. Jadi nanti dikatakan limitnya 0. Karena menuju satu harga setnya. Kalau di gambar juga jelas ini. Kalau menuju 0, dari manapun setnya selalu 0. Menuju 0. Oke, begitulah ceritanya tentang limit fungsi dua peubah. Jadi diingat-ingat sekali lagi, ini yang pentingnya. Kalau mau menunjukkan limitnya tidak ada, kita cari dua jalur yang hasilnya berbeda. Hasil limitnya. Jadi limitnya dihitung dari dua jalur yang berbeda. Limitnya beda. Limitnya nggak ada. Kalau mau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur. Harus dioperasikan fungsinya. Karena jalurnya, kalau pakai jalur-jalur nanti taki nggak banyaknya jalurnya. Oke ya. Itu yang itu. Udah, ini saya nggak mau bahas teoritisnya. Dibahas juga kalian nangkepnya sedikit gitu ya. Dan selanjutnya